Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sahba aw al-hadna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini bahasan kita khusus membahas tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Rabiul Awal ini kita bisa mengatakan sebagai bulan Maulid Nabi. Kata Maulid itu artinya kelahiran atau tempat lahir. Ada yang mengatakan Maulud itu artinya dilahirkan. Bayi yang dilahirkan namanya maulud. Kalau tempatnya maulid, kalau kelahiran maulid. Kalau orang sini bilang bulan mulud untuk mempermudah. Kalau disebut bulan mulud ya bulan Rabiul Awal. Nah, kegiatan di bulan mulud itu namanya muludah. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia kan semuanya digampangin aja. Maulud jadi mulut, mauludan, muludan. Nabi Muhammad SAW ini adalah makhluk ciptaan Allah yang mendapatkan kedudukan khusus di antara para nabi-nabinya. Kedudukan khusus itu kita akan lihat pada kesempatan kajian hari ini dari sudut pandang Al-Quran, di mana Al-Quran menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita pakai rujukan Al-Quran? Karena kajian kita ini selama ini kajian Al-Quran, untuk membedakan dengan kajian-kajian yang lain pada hari Sabtu duha. Kita fokus pada apa kata Al-Quran. Jadi Al-Quran berbicara tentang apa? Kita kan udah bahas tuh dari soal kehasiatan Al-Fatihah, ayat kursi dulu ya, Al-Baqarah, kemudian dua akhir surat Al-Baqarah kita udah bahas. Artinya diasumsikan Bapak Ibu sudah paham, meskipun udah pada lupa, tapi kita asumsikan sudah paham. Kan begitu kan? Nanti pas ujian nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan, berarti sudah lupa. Nah, kalau sudah lupa nanti diingatin lagi supaya ingat. Nanti lupa lagi. Ibu-ibu tuh begitu. Tapi ada satu yang ibu nggak lupa. Kalau itu duit. Apalagi kalau udah ada jatahnya dari semua, mana duit gua? Oh, nggak lupa. Nah, apa kata Al-Quran tentang Nabi Muhammad? Yang pertama kita baca surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat Al-Kahfi ini kan sering kita baca nih. Bahkan ini surat istimewa, nanti sewaktu-waktu kita akan bahas juga surat Al-Kahfi. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu ada perkataan Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad, "innama ana basyarum mislukum." Bahwa aku tidak lain dan tidak bukan adalah basyar. Bedakan dengan insan. Dalam bahasa Arab itu kata manusia itu menggunakan beberapa kosakata.
Pertama insan, yang kedua basyar. Kalau insan itu dari kata nisyan, lupa. Maka wajarlah kalau manusia itu suka lupa. Makanya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kita udah bahas kemarin kan? Ya Allah, Tuhan kami, jangan kau siksa kami in nasina kalau kami lupa. Kenapa? Manusia suka lupa. Karena suka lupa sering berbuat keburukan. Pas dia tahu itu buruk, dia sadar. Oh, ternyata buruk, lupa dia. Au akhtona, atau kami melakukan kekeliruan, minta ampun. Itu doa Nabi Muhammad SAW pada saat bertemu dengan Allah Isra Mi'raj, maka turunlah tuh ayat yang Allah kabulkan doa Rasulullah. Artinya apa? Manusia itu digambarkan dalam bahasa Arab insan karena linisyani, karena suka lupa. Di sini ada nggak bapak ibu yang nggak pernah lupa? Pasti pernah lupa kan? Itulah insan. Itu satu. Yang kedua basyar. Kata basyar itu Anda pun dari kata basyarun, kulit tuh. Kalau kulit berarti memiliki indera, makan, mencium, meraba, itu basyar tuh. Manusia itu. Kalau dipukul sakit. Betul ya? Kalau makan sate enak. Enak kan? Nah, itu manusia. Maka manusia itu adalah makhluk yang bersifat fisikal, fisik. Dia bisa melihat, meraba dan segalanya, merasakan sakit, merasakan kesenangan. Tapi kalau malaikat enggak. Itu bedanya. Nah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, qul, katakan, innama ana basyarum mithlukum. Aku tidak lain dan tidak bukan, hanyalah manusia seperti kalian. Berarti Nabi Muhammad itu manusia. Bisa makan, tidur, beristri dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad. Nah, karena itu kenapa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan demikian? Yang pertama, jangan sampai ada yang mengkultuskan. Jangan sampai ada yang mensakralkan sampai menyamai kedudukan Allah. Kenapa? Yang maha suci cuma Allah. Kalau Nabi Muhammad dimuliakan Allah dan kita disuruh memuliakan Nabi Muhammad, itu adalah perintah Allah, bukan karena substansi Nabi Muhammad sebagai manusia. Maka Allah mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Jangan kau tempatkan dia di tempat yang menyamai aku. Seperti apa? Seperti orang-orang Yahudi yang keliru dan berlebihan mengatakan Uzair anak Tuhan. Dalam Al-Quran surah Taubah itu, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Kristen Isa anak Tuhan. Dikritik oleh Allah dalam Al-Quran, ya Bani Israel la taglu fi dinikum. Wahai Bani Israel, jangan berlebihan dalam beragama kalian. Kenapa? Jangan jadikan Uzair anak Tuhan, jangan jadikan Isa anak Tuhan. Jangan berlebihan mengkultuskan manusia, kecuali yang aku muliakan dan kau muliakan. Beda memuliakan dengan mengkultuskan. Kalau memuliakan kita hormati, ta'zim. Menghormat sama dengan kita hormati guru kita, itu ta'zim. Maka orang atau murid yang tidak menghormati gurunya, ilmunya enggak berkah. Kalau ilmunya enggak berkah, dia punya ilmu tapi melakukan keburukan. Dia punya ilmu, dia korupsi. Dia punya ilmu, dia bohongin orang lain. Itu ilmunya enggak apa? Enggak berkah. Nah, karena itu maka
Dilarang umat Islam mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Tapi memuliakan, memuji, mengagungkan boleh, karena itu diperintahkan Allah. Satu tuh dia tahu. Kenapa? Uzair. Bapak Ibu pernah dengar nama Uzair? Pernah dengar ya? Tapi nggak pernah ketemu kan? Nah, Uzair itu kenapa orang-orang Yahudi jadikan sebagai anak Tuhan? Kenapa? Karena dia punya keistimewaan. Yang pertama, dia adalah hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah. Maka bisa dikatakan Nabi. Kehebatan Uzair adalah dia bisa menulis kitab Taurat yang sudah dibakar habis oleh Raja Nebukadnezar di Babilonia. Kitab Taurat itu pernah dibakar tuh. Di mana? Di Irak. Di Irak oleh raja namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini diktator tingkat turun, sama dengan Fir'aun, sama dengan Namrud tuh posisinya. Dia bakar tuh kitab Taurat sehingga kitab Taurat hilang. Tapi ditulis ulang oleh hamba Allah yang soleh namanya Uzair. Uzair menulis kitab Taurat dengan ingatan yang sempurna sehingga kitab Taurat kembali lagi utuh. Orang-orang Bani Israel kemudian mengatakan Uzair bukan orang sembarangan nih. Kok bisa sampai kitab Taurat dia hafal semua, sampai dia bisa tulis tanpa ada kesalahan sama sekali? Ini mungkin penjelmaan Tuhan. Sampai begitu. Akhirnya mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Kritik oleh Allah. Ternyata setelah itu di zaman Nabi Isa, Uzair kan setelah Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa itu semuanya pakai kitab Taurat tuh. Kitabnya Taurat. Sampai Nabi Isa Injil diturunkan. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu nabi banyak. Nabi-nabi banyak. Salah satunya Uzair. Siapa lagi yang nggak disebut dalam Al-Qur'an, yang nggak kita kenal? Ada Nabi Daniel, ada Samaun, banyak. Dan itu nabinya nggak bisa disebut, sangat banyak sekali. Kalau Samson itu nanti ada Samson, kita sebut dengan Samson. Di Indonesia dibuat judul film Samson Betawi. Kelemahannya ketiak, ya kan? Bulu ketek. Dicabut bulu keteknya lemes dia. Itu terinspirasi dari ceritanya Samson yang punya kekuatan luar biasa. Ambillah Samson dan Delila. Ya kan? Ada filmnya kan? Siapa yang main? Bukan. Samson dan Delila bukan. Kalau Samson Betawi Benyamin. Ibu-ibu nih gaptek nih, jarang nonton film. Apa bapak apalagi kan? Nah, Nabi Isa kenapa dijadikan anak Tuhan? Karena orang-orang Kristen saat itu mengkultuskan dia. Dibilang apa? Nabi Isa ini bukan sembarang orang nih, Isa nih. Dia bisa hidupin orang mati. Dia bisa buat burung dari tanah liat ditiup jadi terbang. Dia bisa menyembuhkan orang buta sekali usap. Dia bisa menyembuhkan penyakit lepra. Banyak tuh kemujizatannya. Bahkan masih kecil aja dia lahir sudah bisa bicara. Akhirnya mereka mengatakan ini bukan orang sembarangan ini. Ini pasti penjelmaan Tuhan. Maka disebutlah waqalatil masihu ibnullah. Mereka berkata waqalatin nasara al-masih ibnullah. Mereka berkata al-masih anak Tuhan. Nanti ibu baca dalam surat Taubah. Ayat berapa saya lupa. Itu ada perkataan begitu. Dikritik oleh Allah. Maka supaya tidak berulang kembali kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maka kita diperintahkan jangan mengkultuskan seperti orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair. Jangan mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang-orang Kristen mengkultuskan Isa. Itulah qul innama ana basyarum mithlukum. Jadi paham ya? Yang kedua, hikmahnya apa? Hikmah yang kedua adalah supaya gampang dicontoh. Kalau utusan yang diutus Allah adalah malaikat, susah kita nyontohnya.
Gimana susah nyontohnya? Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum. Kalau malaikat mengajarkan inilah cara makan yang baik, loh malaikat nggak makan, gimana caranya kita nyontoh? Inilah cara minum yang baik, malaikat nggak minum. Inilah cara berumah tangga yang baik, malaikat nggak beristri. Bagaimana bisa memberikan contoh? Maka yang jadi contoh adalah orang seperti kita, orang yang seperti kita. Kita makan nggak? Nabi Muhammad makan nggak? Nabi ngajarin nih makan yang bagus nih, diajarin nih supaya sehat. Cuma kadang-kala kita nggak ngikutin. Apa kata Nabi? Kami ini nggak makan kecuali kalau lapar. Kalau kami makan nggak sampai kenyang tuh. Itu ajaran Islam. Makanya pernah Nabi dihadiahkan tabib, dokter, datang ke Madinah dari Mesir, lalu buka klinik. Pas buka klinik, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun nggak ada yang berobat sama dokter itu. Sampai dokter ini bingung. Lalu tanya kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang Madinah itu memangnya takut sama dokter. Dok, kenapa? Saya buka klinik sampai saat ini belum ada orang yang datang berobat ke saya. Apa kata Nabi? Jangankan dokter, musuh aja mereka berani, apalagi dokter. Kalau perang kan hebat kan mereka. Lalu kenapa mereka nggak pernah datang ke saya? Bagaimana mereka mau datang ke tempatku? Mereka nggak pernah sakit kok. Loh, bingung dia. Lalu ditanya, kalau kau tidak percaya, coba aja lihat. Ternyata dilihat, iya, sehat semua. Datang lagi ditanya, apa resepnya? Apa kata Nabi? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nasbah. Kami, kata Rasul, adalah sekelompok umat yang tidak akan makan kecuali lapar. Wa idza akalna, kalau kami makan la nasbah, kami enggak akan sampai kenyang. Coba kita umat Nabi enggak? Belum lapar udah makan. Kalau pas makan nggak berhenti sampai kenyang. Padahal Nabi berhenti sebelum, dan ternyata itu diteliti oleh orang-orang yang spesialis di bidang nutrisi gizi. Salah satunya adalah Dr. Christian Lundberg dari University of Florida. University of Florida itu ada di Kemanggisan itu. Kemanggisan, Jakarta Barat, dekat Palmerah. Pernah ke sana? Apa dia bilang? Ternyata makan nggak sampai kenyang, sampai 8%. Kita anggap saja 100% itu kenyang. Berarti 8% dia mengurangi makan. Berarti kalau 100% dikurangi 8%, berapa persen dia? 92%. Jadi nggak sampai 100%. Belum kenyang sudah berhenti, tapi 8% jaraknya itu. Nggak sampai kenyang. Ternyata itu kata dokter itu dibilang itu bisa mengurangi resiko dari rusaknya organ-organ tubuh kita akibat penuaan. Orang kalau tua itu berubah organnya. Dulu ibu masih umur 17 tahun apa aja masuk, batu aja masuk, kayu tuh masuk. Coba sekarang kacang setengah mati gigitnya, apalagi belakang. Setengah mati, jangan sih, udah ompong udah nggak enak tuh, betul ya? Dulu kita mau makan enak, nggak bisa karena nggak ada duit. Sekarang ada duitnya. Nggak bisa makan juga, kenapa? Pantangan, betul ya? Dulu kita nggak punya duit, apa aja kita bisa makan, tapi nggak ada duitnya, nggak makan juga. Sekarang kita punya duit nih, mau makan apa aja bisa, tapi udah nggak bisa. Kenapa? Pantangan, asam urat, darah tinggi, kolesterol ini nggak boleh nih. Ini makan soto Betawi ini yang enak nih, nggak boleh nih. Dulu waktu umur 17 tahun, soto Betawi 4 mangkok pun kita makan. 4 mangkok, kami mangkok kita makan tuh. Tuh masih muda. Sekarang
Artinya apa? Organ tubuh kita tidak lagi merespon. Berarti rusak. Betul ya? Rusak. Maka kata dokter ini nih, dia bilang supaya ini tidak terjadi perusakan anggota organ-organ kita, maka salah satu caranya adalah kurangi makan. Kalau makan sudah sampai kenyang minimal 8%. Dan ini dibuktikan juga oleh orang-orang Jepang tuh di Okinawa. Orang-orang Jepang itu umur 100 tahun masih bisa bergerak bekerja di daerah Okinawa. Ternyata mereka itu kenapa bisa seperti itu? Risetnya ternyata mereka itu ada prinsip makan namanya hachi-hachibu. Apa artinya itu? Yang tahu saya kasih 200.000. Bukan restoran, itu prinsip makan hachi-hachibu. Saya juga nggak tahu artinya kok. Saya tanya restoran hachi-hachibu. Boleh jadi itu diambil jadi nama restoran. Ternyata mereka itu punya prinsip. Makanya sampai 100 lebih mereka masih aktif. Coba lihat orang Jepang tuh sehat. Apa yang mereka lakukan? 20% mereka berhenti sebelum 100% makan. Berarti sampai berapa? 80%. Ini sesuai dengan prinsip Islam. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nasma. Kami adalah sekelompok umat tidak makan kecuali kalau lapar, kalau kami makan sampai kenyang. Maka di dalam Islam tidak ada makan 3 kali sehari. Dalam Islam itu makan kalau lapar. Enggak ada makan pagi, makan siang, makan malam. Apalagi pagi dimakan, setengah mati ya. Siang dimakan, malam juga dimakan, barbar banget tuh. Jadi tidak ada bahasa makan di waktu pagi, makan di waktu siang, makan di waktu malam. Kita ngikutin barat, breakfast. Kalau siang, lunch. Malam, dinner. Kita pakai itu prinsip. Karena kebiasaan gitu, pagi udah lapar. Udah jam 11, wah keroncongan nih. Makan siang. Nanti setelah selesai pas malam, makan malam. Karena kita terbiasa begitu, jadinya muncul laparnya di situ. Begitu. Maka dalam Islam itu tidak ada bahasanya makan 3 kali sehari. Makan kalau lapar, berhenti sebelum. Nah, itu ajaran Rasulullah. Contoh Rasul sehat. Karena Rasul nggak pernah sakit kecuali menjelang kematian beliau. Itu pun sakit menjelang kematian beliau, demam. Minum diajarkan Rasulullah. Anda kalau minum jangan berdiri. La yasrabanna ahadukum wa huwa qa'im. Jangan minum berdiri. Kita di hotel ada standing party. Memang barat ini bikin susah kita ya. Sengaja itu nggak ada kursi. Saya pernah itu nggak ada kursinya. Diundang kawinan pas makan siang, mana kursinya nggak ada. Sengaja standing party Ustaz. Bayangkan standing party. Makan aja dilarang oleh Nabi, minum aja dilarang oleh Nabi berdiri, apalagi makan. Ternyata apa yang dikatakan Nabi, meskipun pada saat itu belum ada kedokteran modern, pas diteliti oleh kedokteran modern ternyata benar tuh Nabi. Kalau minum berdiri bahaya terhadap kesehatan kita, apalagi makan tuh. Nah, Nabi dihadirkan oleh Allah sebagai manusia supaya mudah diteladani. Nabi beristri nggak? Beristri nggak? Beristri. Nabi ngajarin nggak caranya menggauli istrinya? Diajari nggak? Diajari tuh. Misalnya kalau ngomong jangan kasar. Nabi kasih contoh, panggil istrinya dengan nama yang indah, enak didengar istrinya. Pujian, ya Humaira, wahai yang cantik kemerah-merahan. Ibu kalau dipuji oleh suaminya seneng nggak? Wahai cantik, enak nggak dengarnya? Enak, akhirnya semangat bikin kopi kan? 2 gelas kalian. Biar diabetesnya naik. Semangat itu. Dipuji. Nabi kasih contoh.
Pernah nggak Nabi menyakiti hati istrinya? Saya beri contoh nih. Kalau kita mau contoh Nabi, bapak-bapak ini, para veteran semua ini, maksudnya pensiunan. Ini saya beri contoh. Satu ketika Siti Aisyah ini dia buat makanan buat Nabi dihidangkan. Tapi saat itu Nabi sedang berpuasa. Kan gak enak kan? Siti Aisyah tahu Nabi sedang berpuasa. Siti Aisyah merasa bersalah. Dia merasa bersalah dengan Nabi. Jangan-jangan dia tidak bisa melayani Nabi dengan baik. Apakah Nabi marah? Enggak. Kata Nabi, wahai Siti Aisyah, sekarang saya tidak berpuasa. Mari kita makan sama-sama. Bayangkan. Tidak menyakiti hatinya. Dia batali itu puasa sunnah. Kita kan gua lagi puasa, gua ngebatalin puasa sunnah. Kasihan istri udah masak. Bagaimana perasaannya tuh kalau nggak dimakan? Betul nggak Bu? Ibu udah masak nggak dimakan suami, marah nggak? Marah. Nah, untuk meredakan amarah istri dan memberi kebahagiaan kepada istri, yang sunnah batalin aja. Karena udah dimasak pagi-pagi, apalagi masak pakai keringetan lagi. Keringetan, selamat yang tak. Gini banget suami. Marah banget. Tuh. Satu ketika Siti Aisyah nggak masak apa-apa, nggak masak sama sekali. Rasul tanya, ya Aisyah, ada nggak sesuatu yang bisa saya makan? Apakah Siti Aisyah? Nggak ada ya Rasul. Siti Aisyah itu menyesal banget kenapa dia nggak masak hari itu, dan dia minta ampun sama Allah, dia tidak bisa melayani Nabi dengan baik. Apakah kata Nabi? Apa Nabi marah? Enggak. Coba kalau para bapak istrinya nggak masak, marah nggak? Marah. Apa dia bilang? Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Dia berpuasa, tapi puasa sunnah. Artinya apa? Dia nggak ada makanan, maka dia bilang supaya menyenangkan hatinya, hari ini saya berpuasa. Itu Rasul. Dia hargai istri-istrinya sampai nggak ada satupun dari istri-istrinya yang nuntut cerai. Rasul pernah nawarin, kalau mau silakan, umatikunna wa usarrikunna sarahan jamila. Kalau kalian masih menginginkan dunia, Allah akan kasih kepada kalian dan akan kuceraikan kalian. Kalau mendampingi Nabi tapi nyari materi, tapi nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Kenapa? Mereka senang bahagia bersama Nabi, pada Nabi miskin. Coba ibu punya suami miskin, kita cerai nggak? Bisa jadi konflik terus. Cerain gue udah banget, gue udah capek makan batu mulu. Bisa aja kan? Makan batu, maksudnya beras ada batuknya, campur batu. Berasnya beras bansos lagi, bantuan sosial, perak banget itu, gak sanggup. Nah itu baru persoalan apa? Rasul memberikan contoh kepada kita, karena Rasul uswatun hasanah. Tuh caranya tuh. Rasul ngajari kalau kita misal suami istri berhubungan harus pakai doa. Bapak pakai doa nggak kalau hubungan sama istri? Seradak seru doa aja. Nah, tapi ada cerita unik, lucu di cerita. Ada seorang suami istri baru kawin. Sebelum kawin dia diajari tuh sama bapaknya. Nah, nanti kalau kamu mau hubungan sama istrimu, jangan lupa baca doa. Doanya apa sih, Pak? Pak Iqbal? Apa doanya Pak Najib? Allahumma jadidna. Oh, pelaku nih, pelaku. Pak Najib pelakunya nih. Pak Iqbal udah nggak sanggup lagi. Dia hafalin itu Bu. Calon pengantin laki-laki dia hafalin. Allahumma jadibda nasyaiton, itu paling. Pas malam pengantin baru dia lupa. Kenapa? Karena pikirannya kan macam-macam. Lupa. Yang dia ingat cuma satu doa. Allahumma lakasum. Benar, Allahumma lakasum bikamatu. Ya benar juga sih, doa buka puasa kan. Kenapa? Cuma itu doa yang dia ingat, dan tidak ada satupun orang Islam yang lupa doa itu. Betul nggak Bu? Ibu lupa nggak doa itu?
Enggak. Anak-anak juga sama, enggak lupa. Karena dia nggak pernah lupa doa itu yang muncul di pikirannya. Doa yang diajari berhari-hari dia lupa itu. Allahumma lakasubtu. Kalau dia artinya apa? Ya Allah, aku berbuka puasa. Benar dia berbuka puasa itu. Artinya apa? Rasul itu ngajarin semua. Cuma jarang dari kita yang mengamalkan dan mempraktikannya. Padahal Rasul adalah uswatun hasanah. Nah karena itu maka karena dia sebagai manusia maka gampang dicontoh. Itu yang pertama tuh kata Allah. Yang kedua kata Allah adalah Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dia utusan. Apa ayatnya? Al-Ahzab ayat 40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak di antara kalian, tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Artinya apa? Ajaran Islam itu penyempurna ajaran sebelumnya. Makanya dia tidak keliru. Yang kedua dijaga oleh Allah. Al-Quran itu dijaga oleh Allah sehingga tidak ada orang yang mampu mengubahnya. Apalagi membuat tandingan. Kenapa? Yang terakhir harus sempurna. Maka Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada hari ini kusempurnakan agamamu. Gak ada lagi. Konsekuensinya adalah karena dia penutup para nabi, utusan Allah, dan bukan cuma utusan Allah tapi penutup para nabi, maka dia seperti matre, cap. Maka khotam itu artinya dia cap. Kalau dicap itu dikasih khatam. Kalau dicap dikasih matre, berarti surat itu selesai dong. Ini surat dibuat ibu, ditandatangan, dan selesai belum di tangan? Belum. Kalau udah dicap selesai nggak? Selesai. Maka Rasulullah itu khatam, memberi matre, penutup. Karena dia penutup, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agama siapa? Yang pertama, Nabi Ibrahim fokus pada tauhid. Maka ceritanya terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim menyebarkan tauhid kepada Allah. Nabi Musa nyebari tentang ajaran-ajaran hukum. Nabi Isa nyebari tentang ajaran tentang spiritualitas. Nabi Muhammad menggabungkan antara akidah, syariah, dan akhlak, gabung spiritualitas. Maka Islam jadi sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang menutup para nabi-nabi setelah itu. Kalau kita bikin gambaran begini nih Bu. Jadi para nabi sebelumnya itu seperti ahli-ahli yang membangun fondasi dasar dari sebuah bangunan. Nabi Ibrahim dia bangun fondasi tauhid. Nabi Musa fondasi hukum. Nabi Isa fondasi tasawuf, spiritualitas atau akhlak. Makanya Nabi Isa itu ajarannya adalah kalau Anda dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau ikut ajaran Nabi Isa lebih kepada memberikan maaf. Nah, nanti ajaran Rasulullah itu menggabungkan antara tauhid, akhlak, dan hukum. Dipahami kan? Maka Nabi Muhammad SAW kata Allah dalam Al-Quran adalah penyempurna. Kalau dia penyempurna, maka ibaratnya Nabi seperti arsitek ulum atau kontraktor yang menyelesaikan satu bangunan sampai puncaknya, sehingga setelah itu tidak perlu lagi pakai arsitek yang lain karena sudah selesai. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai arsitek lain untuk menyempurnakan bangunan itu, maka kita tolak. Sama kalau ada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita tolak. Sudah dikunci, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka muncullah para nabi-nabi palsu itu. Tolak. Siapa? Yaminuddin. Perangkai bunga jadi nabi. Naik dikit jadi apa? Jadi Jibril. Ditangkap polisi. Jibril ditangkap polisi. Kan repot itu.
Siapa lagi? Ahmad Musodik, pemain bulu tangkis. Ngaku jadi Nabi dapat ilham di mana? Di Bogor katanya. Kalau dapat talas di Bogor sih enak, ilham di Bogor. Talas Bogor masih ingat nggak Bu? Enak tuh talas Bogor. Siapa lagi? Banyak tuh orang-orang yang jelas. Tapi hebatnya di Indonesia yang begitu adanya pengikutnya. Orang Indonesia hebat. Yang sesat banyak aja pengikutnya. Itu orang Indonesia. Kenapa? Karena tingkat pendidikannya nggak kritis. Kalau ngajinya nggak kritis, maka harus kritis tuh. Kalau ngaji kritis tuh, pertanyakan, benar nggak sih? Supaya beragama itu benar-benar logis dan masuk ke dalam hati. Jangan agama itu ta'assub, ngikutin aja. Dia mau salah, dia mau benar, pokoknya dia mau pakai. Itu repot. Jadi belajar itu harus kritis. Siapa aja gurunya silakan, tapi ditimbang. Logisnya nih menurut saya nih. Tentu ketika menimbangnya harus ada argumen-argumen lain. Ibu cari itu pembandingnya supaya Islam itu agama yang menjadi indah dan manis dalam kehidupan kita. Bukan terpaksa kita berislam. Jadi paham ya? Nah, yang ketiga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, karena Muhammad itu manusia biasa, tapi yang membedakan adalah diberikan wahyu menjadi rasul dan nabi atau nabi dan rasul sebagai basyiran wa nadhiran, membawa kabar gembira dan peringatan, maka dia menjadi sampel. Seperti apa? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu perlu penjelas, karena kita nggak mungkin bisa paham. Misalnya saya beri contoh, Al-Quran mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkan sholat, dikeluarkan zakat. Al-Quran cerita nggak gimana caranya sholat? Cerita nggak Bu? Al-Quran cerita nggak gimana caranya zakat? Berapa harta yang dikeluarkan, harta-harta apa, siapa yang mengeluarkan, cerita nggak Al-Quran? Nggak perlu cerita. Seperti undang-undang, maka perlu ada peraturan pemerintah penjelas undang-undang. Maka Nabi keberadaannya menjelaskan tentang Al-Quran. Nabi, karena Nabi menjelaskan tentang Al-Quran dari Allah, maka enggak boleh ada di dalam diri Nabi itu sifat koruptif, mengkorupsi ayat atau hadis sesuai dengan keinginannya, enggak boleh, harus amanah. Maka karena beliau ini sebagai contoh, saya beri contoh gini Bu yang gampang. Ibu belajar mobil, dikasih teorinya doang nih, bisa nggak bawa mobil? Teori ini kalau naik mobil pegang setir begini nih, ini kami teori. Butuh nggak tutorial? Butuh nggak video tutorial? Butuh, cari di YouTube bagaimana caranya nyetir. Nah Rasulullah seperti tutorial di YouTube, dia ngajari itu caranya tuh. Tetapi Al-Quran seperti teorinya untuk memudahkan pemahamannya. Maka kalau Anda baca Al-Quran tidak ada penjelasnya, bisa bingung kita. Harus ada penjelasnya. Maka nggak ada yang bilang saya hanya percaya kepada Al-Quran, kepada hadis saya tidak percaya. Inkarus sunnah, muncul kelompok inkarus sunnah. Bego dia. Gimana caranya sholat kalau dia tidak pakai sunnah Nabi? Bagaimana mengeluarkan zakat kalau dia nggak pakai sunnah Nabi? Bagaimana cara puasa dia? Al-Quran mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Cukup pakai Al-Quran aja. Pertanyaan gimana caranya? Anda mau pakai apa? Nabi aja ini cara puasa yang benar. Dari terbit fajar habis subuh itu sampai terbenam matahari, di situ diajar itu apa yang dilakukan. Kemudian setelah itu buka puasa dengan apa yang afdol, yang bagus dan seperti diajarin Nabi. Itu luar biasa. Nah karena Nabi itu akan jadi contoh, maka sebelum diangkat jadi Nabi, Allah sudah punya rencana terhadap ini. Sudah punya rencana ini. Karena Nabi adalah yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diutus kepada umat manusia. Contoh, nih, skenario Allah yang pertama, karena Nabi akan jadi uswatun hasanah. Sebelum dia jadi Nabi pada usia 4-5 tahun, Nabi udah dibedah oleh dokter bedah. Siapa dokter bedahnya?
Malaikat Jibril. Dibersihin tuh dadanya, hatinya dari kotoran-kotoran syaitonia, dari penyakit-penyakit hati apa? Hasad, dengki. Karena repot kalau Nabi dengki itu. Sombong. Kalau Nabi ada perasaan sombong dalam hatinya, repot, merasa diri paling hebat. Gua di Nabi, lu siapa? Kan repot. Apalagi zuhud terhadap dunia, sifat rakus dihilangin. Maka Nabi itu nggak rakus. Nabi itu zuhud. Kalau kita belajar tentang manajemen kolbu, itulah Nabi. Zuhud. Semuanya hebat. Dibersihkan masih kecil, Bu, jadi bersih. Maka Nabi itu nggak bisa diganggu oleh setan. Bukan cuma ganggu, setan nggak bisa menyerupai wajah Nabi. Maka kalau kita mimpi ketemu Nabi, maka kita bertemu langsung dengan Nabi. Kenapa? Setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi. Saking mulianya, Allah larang. Itu hebat. Maka kalau kita mau jadi pemimpin, Bu, seperti Nabi Muhammad SAW, ikuti strateginya apa? Bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu. Kalau pemimpin tidak ada penyakit rakus, nggak ada korupsi. Ini kan korupsi terjadi bukan karena mereka miskin, karena mereka rakus. Mana ada menteri yang miskin? Ada nggak menteri miskin? Kalau kita banyak, tapi menteri nggak miskin. Kenapa korupsi? Rakus. Kenapa? Karena dia tidak dididik membersihkan hati. Sombong. Pejabat sombong. Apa? Rakyat ngomong gak didengerin. Ini persoalan pajak nih. Lihat dong masyarakat setengah mati ekonominya kok ditarik pajak tinggi. Ini persoalannya gak didengerin. Itu artinya sombong, penyakit sombong. Kenapa? Merasa rakyat itu rendah. Dia paling tinggi. Itu kalau itu terjadi kayak Fir'aun, kayak Namrud tuh. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun saking sombongnya dia bilang apa? Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan tuh. Akhirnya Allah hancurkan. Kenapa? Kesombongannya sudah terlalu melampaui batas. Fa innahu tagha, kata Allah, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Bukan cuma sekali dua kali, Allah belum balas tuh, tapi ini hampir berkali-kali sampai kesombongannya tingkat tinggi, menggumpal semua penyakit hati sombongnya sampai kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu anaknya mau jadi pemimpin, maka dari sekarang diajarkan tuh bersihkan hatimu dari penyakit iri hati, dengki. Kalau orang naik pangkat nggak usah itu iri, itu rezekinya, nggak usah menghalang-halangi orang. Terhadap dunia jangan rakus, karena orang rakus itu hanya membinasakan dirinya dan seterusnya. Rasul udah dibersihkan tuh pada saat umur 4-5 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi uswah. Kalau contoh, Bu, harus bagus nggak? Ibu kalau mau cetak kue, buat kue, bikin cetakannya bagus nggak? Yang bagus cetakannya supaya kuenya bagus sama semua. Makanya dibikin cetakan yang bagus. Allah ingin membuat kue yang bagus, maksudnya hamba-hambanya yang bagus, maka Allah bikin cetakan. Siapa? Nabi Muhammad SAW di cetakannya. Kalau ngikuti cetakan itu, maka hasilnya akan bagus. Maka cetakannya harus bagus. Rasulullah harus sempurna. Saking sempurnanya nggak pernah bohong. Pernah nggak Rasulullah bohong? Karena dia nggak pernah bohong sampai sebelum jadi nabi, Rasul dapat gelar al-Amin. Hebat. Yang kedua, yang ngajari langsung itu adalah Allah. Bayangkan, Bu, ini orang udah sempurna nih, bagus, gurunya hebat, hasilnya bagus nggak? Misalnya ini muridnya unggul, dia ajari oleh guru yang profesional, kira-kira hasilnya bagus nggak? Bagus. Ini Rasul sudah unggul, bibit unggul, apa? Nggak ada penyakit hati, diajari oleh Allah. Kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajari aku adalah Allah. Allah memperbagus pendidikannya kepadaku. Diajari apa? Akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Kenapa? Ini akan jadi contoh. Makanya Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran
Apa? Wa innahu la'ala khuluqin adzim. Rasulullah itu berada di budi pekerti yang sangat tinggi. Maka kalau kita ingin contoh akhlak Rasulullah, pasti kita akan jadi orang yang bagus. Maka momen Rabiul Awal ini pada dasarnya adalah kita meneladani lagi Rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari apa yang menjadi kerangka berpikir, bertindak dan berakhlak dari Rasulullah. Ingatin lagi, maka muncullah Maulid Nabi itu. Sebenarnya Maulid Nabi setiap saat kita harus peringati. Kenapa? Karena mengingatkan kembali, meneladani akhlak Rasulullah. Seperti misalnya kita ada acara nih. Acara siapa? Acara haul tokoh. Kira-kira yang dibacain sejarah tokoh atau sejarah orang lain? Tokoh itu, ini si A hebat, dia membangun sekolah sampai begini. Tujuannya apa? Supaya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh dia. Ketika kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dibacakan sejarah-sejarah itu. Supaya apa? Kita meneladani akhlak dari Rasulullah. Kalau Rasulullah akhlaknya kita teladani, maka hidup kita akan sukses dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah yang langsung menunjuk, nih contohnya kau contoh. Bukan yang lain yang kita contoh. Nah, itu baru sekelumit ya tentang bagaimana Allah gambarkan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Tapi pertanyaan bagaimana berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW kita kepada Nabi pun dijelaskan Allah dalam Al-Quran, dan insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Sekarang waktunya nggak cukup, sudah 1 jam, mulut sudah berbusa. Ibu saya enak tuh senyum saja, senyum sini. Saya sedang mati. Nah, saya pikir untuk pertemuan hari ini saya anggap cukup. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Monggo silakan, ada kesempatan untuk tanya jawab Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan, akan disampaikan bahwa insya Allah untuk Sabtu depan Bapak Profesor juga kembali akan menyampaikan materi, karena Ustadz yang terjadwal di Sabtu pertama itu tidak bisa memberi kajian lagi karena beliau mendapat tugas mengajar di UIN setiap hari termasuk Sabtu, sehingga Bapak Dr. Yusuf Helmi yang biasa Sabtu pertama itu tidak bisa mengajar. Kemudian Bapak Profesor akan mengisi di setiap Sabtu pertama, Sabtu dan juga keempat. Nanti 2 Sabtu keempat ini Pak Profesor mengenai tematik. Sabtu ke pertama nanti mengenai tazkiyatun nafs. Satu yang sedemikian ya. Kalau yang lalu tentang apa? Macam-macam, ada mengenai iri, dengki, mengenai amarah. Yang belum dibahas. Nanti anak cek. Hah? Nanti anak cek. Atau bebas nafsu. Ada. Aku nanti Boleh. Siap. aku nanti saya cari yang lain aja ya. Maksudnya tetap itu cuma yang tidak. Dia pakai kitab. Dia kitab apa? Nggak tahu. Iya memang ada tazkiyatun nafs ada. Nanti saya lihat sendiri. Monggo silakan Bapak Ibu. Nanti insya Allah setelah acara kajian ini akan ada acara santunannya, ada 3 acara. Jadi yaitu pemberian bantuan UKT buat mahasiswa ada 4 yatim yang menerima bantuan UKT. Kemudian juga ada bantuan pendidikan dan prestasi, ini ada anak SD sampai SMA yang menerima bantuan pendidikan, dan juga ada santunan yatim. Ada 3 poin. Untuk santunan yatim itu kita kan biasa tanpa filter. Jadi sekarang ini kita balik. Artinya begini, santunan yatim hanya untuk mereka yang ikut mengaji, entah itu di TPA di atas atau juga GIZ untuk remaja. Jadi santunan yatim itu diberikan kepada ananda yang ikut TPA di atas seminggu 3 kali, atau juga yang ikut pengajian GZ ya, itu di non-Islam. Jadi ya ananda yatim yang ikut mengajilah yang akan mendapat santunan yatim. Kalau yang 2 itu kan santunan yatim biasa. Kalau yang prestasi dia itu
berprestasi di sekolah ya, itu mendapatkan bantuan pendidikan, atau juga buat anak-anak yatim yang kuliah di perguruan tinggi negeri ya, itu mendapatkan bantuan UKT. Lalu hari ada 15 yatim totali yang akan menerima bantuan, termasuk nanti ada bantal-bantal ini di sebelah kiri saya. Ini dari White Cap Yayasan Cinta Anak Bangsa. Bukan tas ini bantal love nih, kalau bisa berdua orang nih. Jadi nanti anak-anak juga akan diberikan bantal ini ya buat Anda. Dan terima kasih kepada para bapak ibu yang senantiasa memberikan donasinya untuk anak yatim. Karena ini program 3 bulanan. Jadi seperti misalkan yatim berprestasi, jadi mereka menyampaikan raport yang per Juni kemarin. Jadi per Juni kemarin mereka akan bagi raport, ada ranking, akan mendapatkan standar bantuan pendidikan buat 6 bulan depan, itu Juli sampai Desember. Nanti pas Desember terima raport lagi, ada ranking, baru dapat bantuan untuk Januari sampai dengan bulan Juni. Terus seperti itu. Ya, itu yang bantuan prestasi. Kalau bantuan UKT uang kuliah tunggal itu buat mahasiswa yang kuliah di PTN. Ada 4 yatim kita, 1 di UIN ambil ilmu kelautan, 1 di IPB ambil teknologi pangan, 2 ya. Kemudian yang ketiga ada di UPN Pondok Labu ambil teknik mesin, 1 lagi di UNJ ambil pendidikan kimia. Gitu. Kita berharap bahwa mereka yatim ini dengan bantuan yang tidak terlalu besar, insya Allah bisa memotivasi mereka untuk bisa memudahkan sampai selesai. Dan juga kita akan terus support, terus bantu sampai mereka selesai dan sudah, sehingga mereka bisa mencari rezeki melalui modal yang dia punya pendidikan itu. Baik, kembali kepada kajian, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Monggo, di luar kajian juga tidak apa-apa. Silakan. Sudah pada paham semua, Ustaz? Sudah paham semua atau lupa semua? Oh, silakan. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, sepintas Nabi Muhammad ini yang saya ketahui kesannya nggak pernah marah gitu Ustaz. Apakah sikap kita juga seperti itu gitu ya? Kepada dalam kehidupan sehari-hari gitu Ustaz. Nah, terus yang kedua Rasulullah dulu waktu muda kan pekerjaannya berdagang Ustaz ya. Nah, setelah mungkin nikah atau berkeluarga, pekerjaannya apakah tetap berdagang atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Yuk. Yang lain Bu, kumpulin dulu. Silakan. Yuk, silakan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya yang tadi disebut surat Al-Ahzab ayat 40. Ya kan? Pertama itu disebutkan bahwasanya dia adalah bukan bapak dari Rijal, itu kan anak laki-laki. Memang dia punya anak laki-laki tapi meninggal dunia. Ini apakah sebuah dilema gitu ya? Kan pasti nabi-nabi besar gitu kan inginnya seperti Nabi Zakaria itu punya anak laki dari nabi namanya Yahya. Nabi Ibrahim punya anak laki 2, Ismail sama Ishak, dua-duanya jadi nabi. Dan Nabi Ibrahim itu disebut di dalam surat Ali Imran ayat 33, yaitu Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim sama keluarga Imran itu adalah keluarga yang hebat loh di alam ini kan gitu. Nah, Nabi Muhammad ini nggak punya anak laki. Apakah kalau dia punya anak laki kan pasti akan jadi nabi? Kalau jadi nabi berarti kan khotamah nabi kan tidak terjadi kan gitu. Jadi punya anak laki tapi meninggal sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
terkait dengan persoalan Nabi tidak pernah marah. Pertama perlu dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu semua yang dia lakukan itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Jadi bukan kehendak dirinya. Kalau kehendak dirinya tentu ada motif kepentingan di dalam diri kita. Kita melakukan segala sesuatu pasti ada niat, motif dan kepentingan. Betul nggak Pak? Tapi kalau Nabi memang beliau udah disetting oleh Allah. Karena dia uswatun hasanah, maka semua yang dilakukan itu berdasarkan keinginan Allah. Ketika beliau seakan-akan melakukan kesalahan menurut kacamata kita sebagai manusia, Allah tegur langsung. Seperti kasus tentang Abdullah bin Maktum ditegur. Kalau Bapak baca itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi berpaling, bermuka masam dan berpaling, tidak merespon tuh orang yang datang. Siapa yang datang? Orang buta. Kenapa Nabi tidak merespon? Karena Nabi sedang menghadapi para petinggi Quraisy yang ini diharapkan bisa masuk Islam. Dan menurut kita logis, kita lagi ada tamu penting nih, tamu penting yang kita harapin tamu ini nanti akan memberikan sumbangan pembangunan masjid. Lagi ngomong nih, tiba-tiba ada orang yang pengemis datang ke kita, bertanya, meminta sesuatu. Kira-kira muka kita berubah nggak? Berubah. Secara manusiawi, secara manusia itu manusiawi. Tapi bagi Allah itu nggak boleh, karena dia contoh, tegur. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ditegur. Nanti ibu bapak baca surah Abasa 1. Cari asbab nuzulnya seperti apa. Ditegur, kenapa? Tidak boleh berdasarkan keinginan dia, tetapi berdasarkan keinginan Allah. Maka ketika Allah memerintahkan Nabi, marahnya harus proporsional. Bukan Nabi nggak marah, tapi proporsional. Marahnya apa? Kalau ada kemungkaran, si Nabi marah. Tapi kalau marah seperti kita marah dengan orang lain, Nabi enggak. Kenapa? Nabi lebih diperintahkan untuk memberikan maaf. Nanti dalam surah An-Nahl, saya lupa tuh surah An-Nahl tentang. Jadi kalau apa ya? Kalau ada orang, kalau Anda ingin membalas orang, nih, misalnya ada orang melakukan sesuatu ke kita, boleh nggak membalas? Kalau mau balas, balas yang setimpal, nggak boleh berlebih. Tapi kalau engkau memaafkan, itu lebih baik. Wa tasbiru khairul lakum. Engkau sabar, itu lebih bagus buat kalian. Artinya apa? Nabi diajarkan oleh Allah ikuti aturan main Allah. Makanya Nabi, kalau kita lihat dalam ceritanya pernah, sabar itu hebat banget. Nabi lagi sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba orang kafir, waktu itu masih di Mekah, taruh kotoran di belakang Nabi, di kotoran unta. Kalau ibu lagi sholat ditaruh kotoran, anak itu marah. Nabi enggak. Nabi enggak marah. Bayangkan. Padahal kalau Nabi mau diminta sama Allah, apa itu? Enggak. Pernah kan pada saat perang Uhud, ini perang Uhud nih, banyak sahabat yang mati, meninggal, syahid. Lalu kata sahabat, ya Rasul, kenapa kau tidak minta sama Allah supaya mereka ini dihancurkan aja? Kita ini udah kalah. Apa kata Nabi? Innama lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Kata Nabi, aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat orang. Wa innama bu'istu rahmatan, tetapi aku diutus untuk menyebarkan kasih sayang. Bayangkan. Kenapa? Karena Nabi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita contoh Nabi. Cuma karena kita masih ada dominasi kemanusiaan kita, seringkali kita ikuti siapa? Hawa nafsu. Maka disebutkan inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengantarkan kepada keburukan karena kita ikut hawa nafsu. Makanya dikendalikanlah tazkiyatun nafs dengan menjadikan contoh Rasulullah.
Itu begitu Pak. Bukan Nabi nggak marah, tapi kalau dalam kemungkaran Nabi marah, Nabi tegur. Kalau kita enggak, kemungkaran kita diemin. Tapi kalau terkait dengan kita marah. Itu yang membedakan. Yang berikutnya adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah Rasul menikah. Sebelum menikah Rasul berdagang. Informasi-informasi terkait dengan itu memang kita nggak sering dapat nih. Tetapi informasi adalah sebelum Nabi menikah dengan Siti Khadijah, sebelum diutus sebagai Nabi, Nabi memang aktivitasnya berdagang. Tapi perdagangan Nabi itu udah jadi contoh, meskipun Nabi belum jadi Rasul. Kenapa? Karena Nabi udah dihapus nih penyakit-penyakit hatinya di dalam dirinya. Maka Nabi kalau dagang jujur nggak? Jujur banget tuh. Saking jujurnya dijelasin, ini yang jeleknya ini jelek ini. Digambarin. Bapak kalau dagang buah disebutin yang jelek-jelek. Enggak, tutupi. Taruh paling bawah supaya orang nggak lihat. Itu kita. Nabi nggak kasih lihat. Terus Nabi bilang harganya sekian. Ini dari tempatnya harganya 100.000. Kalau mau berikan keuntungan silakan. Bapak nggak dagang gitu. Coba Bapak dagang di pasar begitu, bangkrut. Ini harganya nih 70.000 dari sana. Mau kasih keuntungan silakan. Bangkrut nggak? Bisa bangkrut tuh. Enak banget ini. Kadang-kadang kita bohong, harganya 100.000, padahal kita beli 50.000. 100.000 nih. Menjual sekian kekurangan. Dari sononya 100.000. Ada kita beli 50, udah bohong. Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul itu udah ngajarin tuh tentang kejujuran dalam berdagang. Tapi memang setelah menjadi Nabi, informasi-informasi itu kita nggak sering dengar. Kenapa? Nabi fokus pada menyebarkan Islam, membangun negara Madinah. Tetapi ajaran-ajaran yang dibawa tentang soal ekonomi diajarkan tuh. Maka di Madinah itu turunlah ayat-ayat ekonomi itu. Riba, jangan makan riba diajari. Kalau dagang jangan pakai model riba. Kalau dagang itu la taslimun wa la tuslamun. Kalian tidak boleh menzalimi, tidak boleh dizalimi. Artinya apa? Sama-sama untung. Yang beli dapat untung, yang dagang dapat untung. Tidak dibohongi itu maksudnya. Pembeli nggak dibohongi, kalau perlu kita tambah. Maka orang dulu tuh kalau dagang tuh, saya masih ingat tuh. Kalau beli beras kan pakai apa tuh? Apa sih namanya tuh? Hah? Kayak ukuran ya? Bukan meteran ini nih. Literan. Kalau meteran panjang. Literan nih. Itu biasanya orang dulu ya. Ya yang kita pikir sekolahnya gak tinggi lah. Orang dulu tuh. Kalau kita beli beras nggak langsung berat, tapi kasih muncul dikit. Betul nggak Pak? Saya masih ingat. Atau saya nggak berpikir. Kok kenapa ya dikasih muncul? Kenapa? Karena di dalam beras itu seringkali ada batu-batu kecil tuh. Kenapa? Sengaja memang ditaruh orang-orang supaya memberatkan. Jadi kalau 1 kilo nih beras ada batu-batunya sampai 1 kilo nggak? Nggak sampai. Ini kan kecil-kecil nih, kerikil. Kalau dia masuk ke dalam 1 karung, kita bilang ini 1 kuintal nih. Misalnya 1 kuintal berapa ton? 100 kilo. Nah kalau batunya banyak, kecil-kecil nih, kan nggak kelihatan nih. Sampai 100 kilo gitu. Enggak, pasti 99,9 kilo. Saya gitu kan. Nah orang dulu supaya dia tidak kena wailul lil mutaffifin itu, celaka bagi orang yang kurang-kurangi timbangan, dia lebihin. Apa alasannya? Jangan sampai nanti di akhir gara-gara ini nih dia menjadi orang celaka, neraka tuh, maka lebihin. Rugi dong, nggak apa-apa lah rugi. Untungnya masih ada kok. Itu dagang jujur. Kalau orang dagang jujur udah begitu. Maka yang harus diambil dari contoh Nabi Muhammad setelah jadi Nabi itu adalah bagaimana cara dagang yang baik, dan Nabi sudah contohin. Bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik, Nabi sudah contohin. Bagaimana menjadi seorang hakim yang baik, Nabi sudah kasih contoh. Bagaimana menjadi seorang presiden yang baik, Nabi sudah kasih contoh. Bagaimana menjadi suami yang baik, Nabi sudah kasih contoh. Bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik, Nabi kasih contoh. Itu hebatnya. Maka kalau tanya, lengkap nggak Nabi? Lengkap banget, pakai lengkap. Bocah mau apa dari Nabi ada semua. Itu hebatnya. Yang kedua, yang ketiga,
pertanyaan dari Pak Hadi itu terkait dengan persoalan ayat Al-Ahzab 40 ya. Memang ayat Al-Ahzab 40 ini itu bicara tentang persoalan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Kalau kita lihat ayat ini, memang ini kan membantah pernyataan orang yang seringkali menyamakan Nabi Muhammad seperti orang-orang lain, seperti seorang bapak punya anak. Itu dibantah. Jangan samakan. Maka karena Nabi tidak sama dengan kita meskipun manusia, kalau kita bicara sama Nabi jangan terlalu tinggi suaranya. Ini bukan orang sembarangan, kata Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Kalau ngomong harus lebih rendah. Nah, kalau kita tarik konteks sekarang, kalau sama guru ngomong jangan terlalu tinggi. Karena guru ini adalah pewaris para nabi, yang dimaksud adalah para ulama. Itu satu. Kedua, kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan dahulukan selain Allah dan Rasulnya. Misalnya apa? Kalau ada persoalan-persoalan, maka yang jadi rujukan Quran dan Sunnah dulu. Jangan pendapat orang. Maksudnya gitu. Kenapa? Karena otoritas atau sumber pengetahuan dalam Islam itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ini jadikan sumber. Kalau kita mendahulukan pendapat orang lain ketimbang pendapat Quran dan Sunnah, maka karena itu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ini membantah karena disamakan dengan yang lain tuh. Maka Allah katakan, walakin, tetapi Muhammad itu adalah khataman nabi. Dia utusan Allah, beda. Dan dia adalah penutup para nabi. Nah, penutup para nabi ini itu menutup ke depannya karena Allah sudah menduga akan muncul nabi-nabi palsu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu digantikan Abu Bakar sebagai khalifah, itu sudah muncul tuh nabi palsu. Siapa tuh? Musailamah Al-Kadzdzab. Maka disebut Al-Kadzdzab gelarnya kenapa? Pembohong tingkat tinggi. Kenapa? Umat Islam sudah percaya karena Nabi sudah tutup sebagai penutup. Allah sudah tutup tuh. Nah, kenapa bisa mengaku sebagai Nabi? Kok ada orang masih mengaku sebagai Nabi padahal Nabi belum lama meninggal? Karena ini soal persoalan kalau Anda menguasai menjadi seorang nabi, maka dua yang dikuasai, politik dan ekonomi. Kalau Anda kuasai politik dan ekonomi, negara di tangan Anda. Ini yang dilakukan oleh sekarang. Maka istilahnya politisi pengusaha. Politik dikuasai, ekonomi dia kuasai, Indonesia dibohongin, dikuras. Ini yang terjadi nih. Maka jangan heran Bu kalau ada pengusaha mau terlibat di politik. Kenapa? Karena politik bicara kebijakan dan pengusaha itu diuntungkan dengan kebijakan. PIK, tahu PIK kan? PIK 1, PIK 2. Apa yang terjadi? Itu kong kali kong antara politisi dan pengusaha. Yang dirugikan siapa? Kita. Kelihatannya nggak rugi, padahal itu rugi. Kenapa? Pendapatan Indonesia itu diambil oleh segelintir orang. Sumber daya kita diambil segelintir orang sehingga enggak digunakan untuk kemakmuran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tafsiran Pak Hadi, tafsir ya. Tafsir itu bisa benar bisa salah. Seakan-akan ingin mengatakan kepada kita karena masyarakat saat itu yang feodal, yang dinasti, kalau raja meninggal maka yang mengambil alih siapa? Anaknya. Itu yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW ada. Dunia saat itu seperti itu. Persia, apalagi Rom, Romawi, yang masuk Rom, Turki ya. Negara atau kerajaan-kerajaan seperti itu, kalau rajanya mati, yang naik anaknya. Itu udah jadi keputusan disepakati oleh mereka. Dunia saat itu. Nah, Nabi Muhammad SAW seakan-akan ya, belum tentu benar kan Nabi tafsir, seakan-akan ingin mengatakan kepada kita kalau seandainya anak-anak Nabi Muhammad yang laki-laki itu bisa bertahan sampai lama,
Maka dikhawatirkan kalau Nabi Muhammad meninggal, dikhawatirkan ini akan dijadikan sebagai penerus. Padahal Nabi udah tutup khataman Nabi, akan jadi penerus dalam artian itu. Maka anak Nabi Muhammad SAW itu meninggal di masih kecil. Yang bisa bertahan meninggal, yang bisa bertahan dan berketurunan itu dari Siti siapa? Siti Fatimah. Yang kemudian dari Hasan, Husain. Nanti turunnya banyak tuh. Yang kemudian nanti terjadilah apakah habaib itu masuk kategori keturunan Rasul atau tidak. Nah itu diteliti. Tapi saya nggak mau ngomong itu. Kalau saya ngomong itu nanti ibu-ibu bingung, bapak-bapak tambah bingung. Tapi kapan-kapan kalau kita bicara akademik ya, akademik nih, saya nggak bicara tentang persoalan perasaan, tapi akademik itu nanti bisa terbongkar. Who is wrong, who is apa lagi? Right. Siapa yang salah, siapa yang benar. Saya pikir itu Pak Hadi ya. Nanti kalau untuk lebih dalamnya memang harus dikaji tafsir-tafsir itu. Tafsir banyak nih. Tapi kalau saya mau rekomendasikan, Bapak bisa baca tafsir yang paling bagus itu tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi karena dia pakai logika. Pak Hadi kan orang-orang sains, suka yang logik ya. Coba baca itu tafsir Mafatihul Ghaib, cari terjemahnya, kayaknya nggak ada terjemahnya. Nanti cari di internet itu tafsir Mafatihul Ghaib, terjemahnya kalau bahasa Arabnya, saya yakin Pak Hadi muntah-muntah baca. Kalau bahasa Arab, saya punya bahasa Arab. Silakan ibu-ibu nih. Ada mau ditanyakan atau cukup ya? Cukup lah ya. Saya lihat ibu-ibu udah mau masak. Dia tahu lah nama ibu-ibu itu pasti. Karena saya punya istri juga, saya tahu tugasnya masak. Saya pikir untuk pertemuan hari ini kita anggap cukup. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, luaskan rezeki, dan kita pasti diberikan semangat untuk menuntut ilmu, karena orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dekat dengan surga. Satu tuh. Nah karena kita mau nanya bu, udah mau ditutup baru nanya. Oh dari gini-gini, mana aja nggak dibilangin sih. Mana aja yang salah bukan saya. Waalaikumsalam. Kalau kita mau sholat taubat, ayat yang paling bagus apa? Yang pertama, jadi gini, taubat ini kan satu ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad diajarkan kepada umatnya. Kenapa taubat itu penting? Yang pertama, menghapus dosa. Dosa kita ini kan dua, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah gampang hapusnya. Kita nggak sholat, nggak puasa, kan dosa sama Allah tuh. Nah cara menghapusnya apa? Minta ampun sama Allah, ya Allah, saya nggak mau lagi tinggalin sholat. Kedua dikodok, yang sudah kita tinggal itu diganti, dibayar, karena hutang sama Allah dibayar. Sholat kita, puasa kita bayar tuh, mumpung masih hidup nih bayar semua. Nah kalau itu dilakukan, Allah terima taubat, bersih dosanya terhadap Allah. Tapi dosa terhadap manusia dua kali. Pertama, harus cari orang yang kita pernah buat salah. Kalau hartanya kita pernah ambil, kembaliin. Kalau dia pernah sakit dengan ucapan kita, minta dihalalkan, minta maaf, dihalalkan. Dia nggak mau kasih maaf, Ustaz. Yang penting kita sudah minta maaf, urusan itu sama Allah aja. Karena nggak semua orang mau maafin. Tapi kalau ada harta yang diambil, kembaliin. Kalau itu selesai, baru minta ampun sama Allah, saya sudah melakukan kesalahan. Untuk memperkuat keseriusan kita taubat itu, kita pakai sholat taubat. Sholat taubat itu sholat sunnah. Kalau sunnah dilaksanakan pahala, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi taubat wajib. Tuh, taubatnya wajib. Kenapa? Karena kalau kita masih kotor, nanti pas meninggal dicuci dulu tuh. Bahasanya kena siksa kubur dan siksa akhirat. Dihisapnya, pas dihisap itu ada yang kotor tuh, dan bersihin nanti di neraka itu baru masuk di surga. Semua kita masuk surga pasti.
Tapi ada yang nyemplung dulu di neraka tuh. Nah nyemplung itu setengah mati. Kalau nggak nyemplung enak, sampai ke surga langsung. Itu orang bersih. Sholat taubat tuh ini yang penting. Ini ya sholat, namanya sholat sunnah. Nggak perlu kita mencari ayat mana yang pas. Nggak perlu. Kalau ibu misalnya hafal surat yang panjang, ya baca itu. Yang panjang lebih bagus karena pahala. Tapi kalau seandainya saya nggak hafal Ustaz, yang saya hafal cuma sama kuliah puluh. Itu sudah makanan sehari-hari. Ya baca itu aja. Saya nggak hafal tuh surat. Semua surat saya nggak hafal, cuma Al-Fatihah aja. Gitu. Nggak usah diberat-beratin. Yang penting itu taubatnya. Sholat itu hanya memperkuat lalu minta ampun sama Allah. Nah, ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Seperti apa Sayyidul Istighfar? Nanti dicari itu di internet, cari Sayyidul Istighfar. Minta sama Allah, ya Allah, ampuni saya. Kalau udah orang-orang seperti ibu-ibu ini umurnya sudah umur maghrib ya. Maghrib jam berapa sih? Masih maghrib 3. Umurnya berapa ini? Berarti asar. Udah masak senja. Ini udah asar semua ini. Kalau asar kan jam 4, jam 3:30. Berarti kita jam 4 lah, 40 tahun juga asar. Kalau umur 50 tahun dikit lagi maghrib. Kalau dikit lagi maghrib, taubat lah. Taubat. Kita mau tinggalkan dunia dalam keadaan enak atau tidak enak? Tentu enak kan? Taubat. Gimana caranya? Tadi tuh, kalau ada urusan sama orang selesai sekarang. Ada hutang, bayar hutang. Ada yang pernah kita ambil kembaliin. Ada yang pernah kita sakiti, cari itu orang. Datang ke rumahnya bawa makanan, nih kasih paket buah-buahan, jeruk ini datang ke dia kan hatinya berubah. Kalau orang hatinya senang, kalau kita minta maaf, dimaafin nggak? Jadi bawa itu strateginya. Saya dulu pernah bohong kau, saya pernah bicara kau tuh. Dulu ini macam-macam dah. Saya minta maaf. Karena dikasih buah-buahan, udah lah gue maafin lah. Buah-buahan. Kalau dia nggak maafin, bawa lagi pulang ke uang. Jadi gitu. Tapi kalau sama Allah, nih sama Allah Bu, Bapak juga nih. Kalau misalnya sama Allah sholat nih. Ibu ini kan pas balik nggak mungkin sholatnya full kan? Betul nggak Bu? Bapak juga kan? Apalagi baik balik. Pasti banyak yang bolong. Sekarang dipotong, mumpung masih hidup, dikit-dikit. Kodok nih, ini kan habis pengajian nih pulang. Kodok lah 1 hari, subuh, maghrib, isya, asar, zuhur. Kodok 1 hari, besok kodok lagi 1 hari. Pokoknya kodok terus lah. Terlalu banyak tinggal sholat dulu. Kodok semuanya, semampu kita. Mudah-mudahan itu bisa utang kita lunas pada. Bukan hadis memang kau harus kodok, wajib kodok. Kodok itu artinya Anda punya hutang sama Allah kembalikan. Kecuali kalau belum balik, itu nggak dihitung. Yang udah balik berarti kena hukum. Kalau kita kena hukum, udah wajib sholat, kita nggak sholat, dosa nggak? Dosa. Makanya minta ampun sama Allah. Allah ampuni, tapi dengan syarat kodok tuh semua satu-satu. Kan nggak sulit kan? Pulang ke rumah, sholat 2 rakaat subuh yang paling sering sholat kita tinggali sholat apa? Hah? Subuh. Kalau Pak Iqbal semua biasanya subuh. Kalau yang paling sering maghrib. Kalau maghrib kita kumpul subuh. Tapi kalau subuh 14 biasanya. Itu subuh tuh. Kodok terus 1 hari. Hari ini saya kodok subuh. Kodok tuh 20 kali, nggak apa-apa. Sholatnya di kodok aja. Dan insya Allah tahu keseriusan kita. Ustaz, kalau sholat
nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bukan sholat taubatnya Bu yang penting, taubatnya. Yang penting itu taubatnya. Kalau sholat itu hanya memperkuat keseriusan. Nah, kalau bilang siapa hari, ya boleh aja, itu kan sholat sunat. Bebas, sholat taubat itu bisa siang, bisa malam. Ya nggak apa-apa. Jadi ini ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Ada sholat sunnah yang terikat dengan sabab. Ada sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Kalau sholat sunnah tidak terikat dengan waktu, namanya sunnah mutlak. Taubah itu tidak terikat waktu, tapi terikat sebabnya. Misalnya duha itu terikat waktu, tahajud terikat waktu. Tapi sholat hajat, sholat taubat itu terikat sebab. Tapi kalau sholat yang tidak terikat waktu, namanya sholat sunnah mutlak aja. Sholat sunnah kata Allah. Gitu. Awabil itu waktu. Karena antara Isya, maghrib dan Isya itu waktu. Setelah itu nggak ada awabil. Iya, jadi dia terikat oleh waktu. Saya pikir cukup Pak.